Akademi Bangsawan memiliki sebuah aturan tak tertulis. Bangsawan sejati tidak pernah menghabiskan makanan di piring. Jadi ketika seseorang tidak menyisakan sebutir nasi pun, dia langsung dikenali sebagai rakyat jelata yang menyelinap masuk. Ini adalah permainan bangsawan yang dirancang oleh 4 pewaris konglomerat. Mereka memilih 100 mahasiswa baru untuk bermain peran. Siapa yang tidak ketahuan akan mendapatkan hadiah besar. Sebaliknya harus keluar dari akademi, atau membayar ganti rugi 10 juta. Sedangkan aku mahasiswa miskin yang hidup dari beasiswa, justru berperan sebagai tuan muda kaya yang sombong. Jadi, saat aku menyeret koper memasuki kampus, aku melihat sekelompok tuan muda menghalangi gerbang sekolah. Dan para nona muda, aku berbicara tanpa ragu sedikit pun. Minggir semua, para tuan muda dan nona yang dimanjakan ini. Belum pernah dihina sebelumnya. Mereka serempak menoleh ke arahku. Setelah menatap mataku yang hitam dan tenang, tubuh mereka tanpa sadar terhenti. Tak satu kata pun bisa terucap lagi. Sorot mataku datar, tak tersentuh debu dunia, seperti raja yang mulia dan angkuh. Memandang rendah beberapa semut di bawah kakiku. Semua orang tanpa sadar berpikir, ini pasti tuan muda dengan latar keluarga yang sangat terpandang. Menghadapi sosok seperti ini, yang jelas berasal dari keluarga luar biasa, semua orang pun memberi jalan untukku. Namun di luar dugaan mereka, aku tidak melangkah pergi, melainkan asal menunjuk seorang siswa laki-laki dan memerintah. Kemarilah bawakan koperku. Siswa laki-laki itu adalah orang yang paling dulu menghina 100 siswa khusus. Saat siswa bermarga Sing itu memaki 100 siswa khusus, wajahnya penuh sikap merendahkan. Namun di hadapan pemuda ini, dia justru seperti anjing pesek yang menjilat. Dia berkata dengan sangat hati-hati, "Saya dengan senang hati melayani Anda. Bolehkah saya tahu nama Anda?" Aku mengernyitkan alis halusku. "Nama keluarga saya Kiao Jing." Semua orang tanpa sadar ragu. Di antara konglomerat besar ternama sepertinya tidak ada yang bermarga Kiao. Keempat tuan muda, bukankah mereka juga mengatur beberapa orang dari keluarga terpandang, menyamar sebagai orang biasa, untuk menambah tingkat kesulitan permainan? Semua orang pun tersadar, yakin bahwa akulah yang menyamar sebagai orang biasa. Salah satu tuan muda yang ingin menambah kesulitan permainan. Sayangnya seberapapun tuan muda rendah hati, aura mulia di seluruh tubuh tetap tak bisa disembunyikan. "Tuan muda Kiao, bolehkah tahu di mana asrama Anda?" Siswa yang membawa koperku berseru penuh semangat. Koperku adalah koper mewah merek Imperial. Harganya sekitar 100.000. Namun bagi mahasiswa Universitas Yumin, itu sebenarnya bukan apa-apa. Namun di mata siswa itu, ini justru bukti bahwa aku dengan segala cara ingin menyembunyikan identitas mulia. Gedung A lantai 4 kamar 401. "Jangan panggil aku tuan muda." Ternyata gedung A. Hal ini membuat semua orang yakin dengan dugaan mereka. Tatapan mereka padaku jauh lebih hormat. Setelah menyuruh siswa itu merapikan tempat tidurku, kesombongan di mataku seketika lenyap. Aku segera menutup pintu kamar, bersorak dan melompat ke atas ranjang. Sungguh membuatku sangat takut. Untungnya berhasil tertutup, hampir saja ketahuan. Haha, agar identitas palsu yang kuciptakan tidak dicurigai, aku melakukan banyak persiapan. Pertama, aku mengeluarkan 75 juta untuk membeli beberapa barang mewah, guna meneguhkan identitasku. Kedua, aku berusaha keras mengumpulkan latar belakang berbagai konglomerat besar dan kecil, serta data para anggotanya. Pada saat yang sama, aku belajar mati-matian etika dan pengetahuan kalangan atas. Terakhir, aku mulai mengarang latar belakang keluargaku sebagai tuan muda sejati. Mana mungkin tuan muda sejati tidak punya 1-2 teman sekelas? Maka aku menetapkan diriku mengidap penyakit jantung. Seorang remaja lemah yang tak bisa bersosialisasi. Dengan begitu, masalah tidak punya teman pun terselesaikan secara masuk akal. Begitu juga, jika Yudao masalah sulit dihadapi, aku bisa berpura-pura sakit untuk menghindarinya. Aku tahu tindakanku sekarang seperti berjalan di atas tali. Jika 3 bulan kemudian identitasku terbongkar, aku pasti akan dicabik-cabik oleh orang-orang yang telah kusakiti. Tapi itu tidak masalah. Aku datang ke Universitas Yumin. Pertama demi hadiah uang yang sangat besar. Kedua demi memanjat cabang yang lebih tinggi. Selama aku mendapatkan pacar pria dari keluarga sangat terpandang, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Hari pertama masuk sekolah, seharusnya menjadi waktu terbaik bagi para tuan muda dan nona untuk membangun jaringan relasi. Namun karena tidak bisa mengungkap latar belakang keluarga, sifat perbincangan semua orang pun berkurang banyak. Terlebih lagi perhatian mereka lebih banyak tertuju pada pemuda cantik yang duduk di dekat jendela itu. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Cepat lihat, seseorang hendak duduk di samping Kiao Jing. Apa sih, wajah orang ini biasa saja.
Auranya juga sangat biasa. Apa haknya dia duduk di samping Qiao Jing? Mungkin karena khawatir aku akan marah. Suara pembicaraan para siswa di kelas. Sengaja mereka rendahkan. Kata-kata itu tidak masuk ke telingaku. Karena itu aku mendengarnya dengan sangat jelas. Sapaan yang datang dari orang lain. Halo teman, bolehkah aku duduk di kursi sebelahmu? Aku sedikit memiringkan kepala. Nanxian tanpa sadar tertegun sesaat oleh kecantikanku. Lalu ia merapatkan kedua tangan. Sepasang mata anjingnya yang lucu penuh permohonan menatapku. Tolong, aku benar-benar ingin duduk di sampingmu. Ada orang yang ingin mengambil hati. Tentu saja aku tidak akan menolak. Yang ingin kutunjukkan keluar adalah sosok yang terlihat angkuh, namun berhati sangat lembut dingin di luar hangat di dalam. Citra seperti ini memiliki kontras yang sangat kuat. Tidak hanya mudah bergaul, tetapi juga sangat menarik bagi calon pacar konglomeratku. Saat Nanxian mengira aku tidak akan setuju, ia tiba-tiba mendengar suara yang indah seperti surga. Nanxian dengan gembira ingin melihat ekspresiku, namun mendapati pemuda itu entah sejak kapan sudah menoleh lagi. Fokus menatap keluar jendela. Ia juga tidak merasa kecewa. Dengan cepat menarik kursi, lalu duduk tanpa sabar. Di ruang istirahat, Guo Huailin menggeser layar ponselnya. Menatap pemuda arogan dan dingin di dalam video. Raut wajahnya penuh kebingungan. Qiao Jing, kenapa aku sama sekali tidak punya kesan tentang orang ini? Pu Xinyao tertarik. Ia mengaitkan lehernya dan melihat ke ponsel Guo Huailin. Hal itu menarik perhatian tuan muda Huo. Saat melihat pemuda yang tampan luar biasa itu, ekspresinya membeku selama 1 detik. Lalu tersenyum ringan. Memang sangat tampan. Guo Huailin menyikutnya dengan keras. Dengan wajah seperti pemuda itu, mana mungkin tidak dikenal di kalangan mereka. Aku merasa dia agak asing. Pu Xinyao membuka beberapa postingan. Semakin melihat semakin tertarik. Ia berkata dengan santai. Itu wajar saja. Tubuhnya memang lemah. Bertahun-tahun tinggal di rumah sakit. Jarang ikut kegiatan sosial. Dan kamu tuan mudaan orang yang sangat memandang tinggi diri sendiri. Berapa orang yang benar-benar kamu ingat? Setelah mendengar kata-kata Pu Xinyao, Guo Huailin pun tidak lagi memikirkan hal itu. Hanya saja, perhatiannya tertuju pada kondisi tubuh Qiao Jing yang lemah. Penyakit apa yang dia derita? Duduk di samping rak buku. Lan Yuan yang menunduk membaca akhirnya mengangkat kepala. Senyumnya lembut dan hangat. Hal ini benar-benar tidak seperti gaya pertanyaanmu. Guo Huailin melambaikan tangan dengan kesal. Tidak, aku hanya bertanya sekilas. Jari Pu Xinyao perlahan mengusap layar, menatap wajahku yang indah dan sempurna. Matanya penuh tekad untuk memilikinya. Aku justru cukup tertarik padanya. Orang ini pasti akan kumiliki.